Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Saya pikir di awal tahun ini kita bisa lebih bersantai. Maka saya merencanakan 2 pekan atau sepekan setelah tanggal 1 ALC masih libur. Ternyata pekan pertama tahun politik ini situasi udah langsung panas, langsung ngegas. Apa itu yang lebih menggegas? Gara-gara Presiden memberi isyarat bahwa awal tahun ini akan terjadi reshuffle. Dan ini dibenarkan oleh juru bicara Kepresidenan Ngabalin yang mengatakan awal Januari ini akan ada reshuffle kabinet. Dan kemarin terakhir Presiden juga mengatakan bahwa reshuffle itu akan diumumkan besok, bukan besok ya. Tapi orang luar Jawa mengira betul-betul hari ini ada pengumuman reshuffle. Padahal besoknya orang Jawa. Itu bisa seminggu lagi, dua pekan lagi atau bulan depan. Soalnya nggak besok, tapi besok. Pemirsa, isyarat ini jadi menarik karena seolah-olah yang mau diresapel ini dan langsung diasumsikan oleh publik bahwa yang diresapel ini adalah menteri-menteri dari Nasdem. Karena Nasdem dianggap oleh publik balelo gara-gara mencalonkan Anies Baswedan jadi capres yang banyak orang tahu bahwa Presiden tidak happy nih. Dan tapi menjadi perdebatan panas gara-gara salah satu ketua DPP PDIP itu mengatakan bahwa seharusnya 2 orang menteri Nasdem itu mundur dari kabinet. Tapi alasannya bukan gara-gara tadi bahwa Anies dicalonkan, tapi gara-gara kinerja 2 orang menteri ini gak benar lah. Satu menteri pertanian, yang kedua menteri kehutanan dan KLA. Dan tentu saja dari pihak Nasdem juga meradang juga. Ini ngapain ngurusin itu? Itu kan wewenang presiden atau hak prerogatif presiden. Ngapain politisi ikut-ikutan? Jadi langsung perdebatannya jadi rame. Makanya malam ini kita ingin tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Yang saya bikin temanya koalisi Jokowi pecah. Kenapa PDIP ngotot Menteri Nasdem dicopot? Karena apa yang dikatakan oleh salah satu ketua DPP tadi diperkuat lagi oleh sekjen DPP PDIP, yaitu Asto. Bahwa memang sebaiknya kedua menteri tersebut mundur. Dan yang menarik lagi, kenapa nggak 3 menteri? Karena dari Nasdem ada 3 menteri. Apa Jody Plate bebas dari reshuffle tadi itu? Dan kenapa dia bisa bebas, yang lain harus digusur? Saya sekarang pertanyaan ini saya minta dijawab oleh Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Pertama-tama selamat tahun baru untuk kita semua dulu. Ya, ini masih awal tahun. Mudah-mudahan tahun yang baru ini memberikan kedamaian yang lebih dalam bagi negara kita. Karena kan sudah masuk tahun politik, pasti terjadi banyak persinggungan ya. Banyak ada panas tapi damai, harusnya begitu. Begitu juga saya melihat dengan wacana soal reshuffle. Saya menganggapnya sebagai sebuah dinamika politik yang biasa saja
ya, karena bukan hal yang aneh ya. Kalau PDI Perjuangan misalnya mengusulkan sebagai pribadi-pribadi terlepas dari jabatannya, itu tentu adalah bagian dari dialektika politik ya, yang sah-sah saja gitu menurut kami. Kenapa? Karena pertama kita harus letakkan dulu bahwa soal reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Ya, tidak ada yang bisa memaksa atau mendorong presiden kalau itu tidak merupakan willingness daripada presiden itu sendiri. Dan kalaupun presiden melakukan reshuffle, menurut hemat kami pasti melalui sebuah pertimbangan yang sangat matang, baik itu berbasiskan kinerja, baik itu berbasiskan pada soliditas kabinetnya, baik itu tentang efektivitas dari menteri yang bersangkutan. Nah, memang situasi yang kita hadapi kali ini agak berbeda ya, berbeda dengan sebelumnya. Pada 2019 itu semua masih sepakat mendorong Pak Jokowi. Nah, tetapi kan fenomena seperti ini sudah pernah terjadi pada waktu pemerintahan Ibu Megawati. Pada waktu itu semua ketua partai ditanya apakah mau mencalonkan diri, yang menjawab tidak malah yang akhirnya mundur. Ya, waktu itu Pak SBY. Tapi yang menjawab iya itu terus jadi menteri kalau saya tidak salah. Dan di era Pak SBY juga terjadi. Nah, cuma memang pada kali ini kita harus mengakui bahwa ada sedikit kompleksitas. Kompleksitasnya apa? Karena begini, kita sebagai PDI Perjuangan memandang bahwa 10 tahun masa pemerintahan Pak Jokowi itu adalah kita meletakkan dasar-dasar Indonesia Raya yang lebih baik. Tentu kita berkepentingan menjaga itu supaya ada kesinambungan, ada perbaikan terhadap apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Nah, dilalanya kemudian Nasdem sebagai bagian dari pemerintahan, bagian dari partai politik yang meletakkan dasar-dasar Indonesia Raya yang baru tadi, justru memilih calon presiden yang memposisikan dirinya sebagai antitesa dari Jokowi, sebagai antitesa dari kebijakan-kebijakan pembangunannya. Dan secara gamblang di berbagai kesempatan itu menolak ya apa yang menjadi fundament-fundament yang diletakkan oleh Pak Jokowi. Disitulah kemudian publik mulai bertanya-tanya. Jadi ini tidak dimulai dari PDI Perjuangan. Bahkan PDI Perjuangan pun bersuara itu karena ditanya wartawan. Bukan karena kita yang bikin konfes atau apa. Tetapi karena itu menjadi diskursus publik akhirnya dijawab oleh katakanlah DPP PDI Perjuangan. Memang kan menurut kita memang perlu kita mendiskusikan soal ini. Yang pertama tentu kita ingin ini menjadi satu wacana di dalam koalisi pendukung Jokowi soal ini bagaimana sampai akhir. Apakah kita sampai akhir masih berkomitmen dengan landasan-landasan yang kita letakkan dengan nawacita dulu. Kan begitu nih. Lalu yang kedua, apakah pasca pemerintahan Jokowi kita masih pada rel yang sama? Atau berbeda secara diametral? Ambil contoh soal IKN. Karena Anies sudah berkali-kali bilang saya tidak mau IKN, saya akan stop misalnya. Lalu tentu banyak kebijakan lain yang menjadi pertanyaan kita yang kemudian merasa bahwa karena 10 tahun ini adalah masa di mana kita meletakkan fundamen, apakah fundamen ini akan kemudian diruntuhkan atau bagaimana? Nah, saya kira itulah dialektika yang terjadi. Jadi bukan karena soal Aniesnya sebagai person ya, tetapi ini soal pertarungan gagasan sebenarnya. Jauh daripada sekedar soal Anies atau yang lain. Nah, saya kira presiden kan dia bukan ketua partai politik dan tidak punya hak untuk menentukan siapapun capres. Tetapi tentu beliau punya keinginan, harapan agar siapapun yang menjadi presiden berikutnya tidak serta-merta meninggalkan apa yang sudah mulai dibangun pada 10 tahun pemerintahan Jokowi. Jadi kami berharap ini sebuah dialektika yang kita diskusikan bersama-sama. Karena ini pengalaman baru juga buat kita semua, tidak hanya buat PDI Perjuangan, tapi juga buat Nasdem, tapi juga buat yang lain. Jadi ini bukan sifatnya kita mau mancing keributan atau katakanlah mau tambah kursi, enggak. Dari dulu kita enggak terlalu berpikir ke sana. Bahkan kalau dilihat menteri-menteri yang dipegang oleh PDI Perjuangan bukan portofolio yang bisa memberikan manfaat untuk kebesaran partai misalnya. Nah, oleh karena itu mari kita dudukkan persoalan ini ya sebagai cara kita membangun peradaban politik.
Sebenarnya yang pantasnya bagaimana sih? Apakah kemudian ketika kita sudah selesai dengan satu pemerintahan sebagai koalisi partai-partai lalu kemudian bisa mengambil sikap yang berseberangan dengan apa yang sebenarnya sebelumnya kita sepakati gitu. Nah ini kan pertanyaan mendasar sebenarnya untuk kita. Dan itu lebih penting daripada sekedar apakah Menteri Nasdem. Saya kira karena sisa waktu yang tersedia kurang dari 2 tahun, Pak Jokowi memang harus merenung ulang kabinet ini untuk melihat apakah benar dia bisa menyelesaikan semua yang dia janjikan atau paling tidak mendekati apa yang dia janjikan di sisa waktu yang ada. Jadi kalaupun Pak Jokowi akan melakukan reshuffle, saya kira tidak menjadi harus kemudian diletakkan dalam konteks Pilpres 2024. Tapi soal bagaimana menteri-menteri ini di sisa waktu memang mampu dipacu kinerjanya ya atau sudah mampu menyelesaikan apa yang diamanatkan. Jadi bisa saja dari partai politik, bisa saja dari bukan partai politik, bisa saja tidak reshuffle. Who knows gitu, karena jujur saja kita juga berkali-kali minta presiden mengganti menteri dari periode pertama, ya lebih sering tidak didengar oleh Pak Jokowi. Jadi saya kira karena apa? Karena kita menghargai itu sebagai hak presiden, hak prerogatif. Tetapi tentu juga hak kami juga untuk melakukan katakanlah membangun diskursus publik tentang hal-hal yang menurut kami penting. Saya kira gitu Bang Karni. Ya, tapi kenapa presiden tidak menyebut yang mau di-reshuffle itu siapa dari partai apa? Tapi dari PDIP langsung saja bahwa yang harus mundur itu 2 orang dari Nasdem dua-duanya lagi. Dosa apa Nasdem kalau gitu? Mungkin bisa dipandang sebagai dosa apa kalau menurut Bang Karni. Kalau saya justru itu undangan untuk berdiskusi Mas Karni. Ya bisa saja justru untuk kemudian kita bisa duduk bareng diskusi gimana sih sebenarnya? Karena kan praktis sejak katakanlah sejak itu tidak ada diskusi yang intens lagi antara PDI Perjuangan dengan Nasdem sebagai partai koalisi. Hanya terakhir ketika Ibu Puan Maharani datang bersilaturahmi ke kantor Nasdem pada saat itu. Tapi jadi saya kira tidak harus negatif melihatnya. Ya, kita juga bisa melihat itu sebagai undangan untuk berdiskusi soal-soal fundamental tadi gitu. Apakah dengan Nasdem mencalonkan Anies itu adalah dosanya Nasdem? Itu kesimpulan Bang Karni. Saya tidak menyebut dari tadi saya mengatakan bahwa reshuffle pertama adalah hak prerogatif presiden, kedua itu haruslah berdasarkan alasan-alasan yang konkret gitu ya. Lalu tidak juga harus reshuffle, bisa jadi presiden akhirnya memutuskan tidak reshuffle gitu. Dan saya kira tidak harus hanya Nasdem. Karena di luar Nasdem pun saya kira ada menteri-menteri yang sebenarnya pantas untuk dipertimbangkan ulang gitu ya. Tapi pada akhirnya terpulang pada Pak Jokowi. Karena waktunya sudah pendek loh. Tidak sampai 2 tahun. Dan saya kira sejak pertengahan tahun yang akan datang ini, semua partai politik sudah akan berkonsentrasi terhadap pemenangan pemilu. Jadi saya kira pasti kabinet akan sedikit tidak efektif karena semua akhirnya akan kembali kepada pertarungan kontestasi 2024. Baik, saya ingin jawaban dari Nasdem, Effendi Koeri atau Gus Coy. Tidak pertanyaan, jadi nggak usah dijawab. Bung Sitorus kan ini beberapa hal melempar wacana untuk diskusi. Jadi pertama yang ingin saya respon sebagai bagian dari diskusi malam ini, apa yang dilakukan oleh Nasdem di tengah masih bersama dengan Jokowi, berjuang bersama selama hampir 8 tahun, kemudian mengusulkan calon presiden untuk periode berikutnya. Ini sejak awal kan ini yang menjadi polemik. Ini memang sesuatu yang menarik untuk menjadi pelajaran kita. Untuk sementara, kan memang tidak ada larangan untuk sementara. Tidak ada etika yang dijadikan standar bersama bahwa partai politik ketika masih dalam perjalanan pemerintahan yang didukung, kemudian menyambut pemilu berikutnya
tidak boleh menyalonkan siapa-siapa atau mencalonkan, ini kan belum ada aturan. Nah, ini pekerjaan kita, ini bagian dari supaya yang seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Di antara partai politik mungkin membuat catatan ini sebagai sesuatu yang harus didalami, apa formulasinya supaya tidak seperti ini. Karena dengan kasus ini Nasdem dituduh balelo, Nasdem dituduh dua kaki, ya macam-macam ya, tidak setia atau dan lain-lain begitu. Ini poin yang perlu didiskusikan terus-menerus dan dicarikan formulasinya. Yang kedua, Bang Karni, yang juga menarik tadi Bung Sitorus menyampaikan bahwa ada kekhawatiran setelah Pak Jokowi kemudian Anies umpamanya terpilih, kebijakan-kebijakan yang strategis atau fondasi yang diletakkan oleh Presiden Jokowi itu bisa diobrak-abrik. Nah, menurut saya begini, sebetulnya fondasi kita hidup berbangsa dan bernegara ini sudah jelas. Ideologinya jelas, falsafahnya jelas, undang-undang dasarnya jelas, tujuan nasionalnya jelas. Jadi prinsip-prinsip itu sudah jelas semua. Nah, posisi bagi pemerintahan siapapun adalah untuk mewujudkan di satu sisi mempertahankan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara, 4 pilar itu, di sisi lain adalah mengimplementasikan, menjaga, mengimplementasikan tujuan nasional supaya tujuan nasional itu cepat terwujud. Nah, ketika kita memimpin untuk mencapai tujuan nasional, setiap pemerintahan boleh jadi berbeda. Berbeda dalam konteks strategi, berbeda dalam konteks prioritas, tapi sama-sama menuju cita-cita nasional dan mempertahankan sendi-sendi bangsa yang sudah diletakkan oleh para pendiri. Misalnya tujuan nasional kita negara harus aman, nyaman, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Supaya rakyat merasa terlindungi. Bangsa dan negara ini tidak ada secuil pun wilayahnya yang tercaplok oleh negara lain. Itu mungkin strateginya yang berbeda antara pemerintahan satu dengan pemerintahan yang lain. Begitu juga mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut menciptakan perdamaian dunia, itu mungkin strateginya berbeda. Nah, dalam konteks Presiden Jokowi misalnya dengan Anies ketika jadi presiden, boleh jadi berbeda. Tetapi prinsip-prinsip tidak boleh berbeda, ini sama. Indonesia harus tetap final Pancasila, nggak bisa yang lain, bukan khilafah atau syariah. Undang-undang dasar tetap undang-undang dasar. Gak boleh ada undang-undang dasar lain selain undang-undang Pancasila. Nah, itu kemudian berikutnya adalah menyangkut kebijakan. Misalnya kebijakan. Ya, misalnya soal IKN. Dan saya, Bung Sitorus, belum pernah mendengar Anies tidak setuju dengan IKN. Ya. Tapi begini, ada satu prinsip juga yang harus dipegang oleh setiap pemerintahan yang baru. Dan ini selalu kita kemukakan. Dan itu adalah menjadi koridornya Nasdem ketika memilih Anies. Adalah, dan itu juga dikemukakan oleh Anies, adalah kontinuitas, continuity, sustainable. Jadi nggak boleh terjadi diametral. Ada hal-hal baik yang memang harus dilanjutkan. Hal-hal yang tidak proporsional diluruskan, yang tidak stabil yang hilang dikembalikan. Yang tidak cerah dicerahkan, kira-kira begitu. Nah, tetapi hukum alam, sunnatullah, gitu kan, setiap manusia, setiap bangsa, dan di dalam suatu bangsa dan negara itu pergantian kepemimpinan akan terus-menerus terjadi, termasuk kerajaan juga tetap terjadi, apalagi demokrasi, maka di situ tetap harus ditampilkan perubahan-perubahan. Nah, maka di sini koalisi perubahan. Nah, kira-kira gitu. Tapi sekali lagi
ada sustainable, ada kontinuitas. Jadi apa yang dikhawatirkan? Hah? Kalau ada tujuan, wah ini akan mengarah khilafat, tidak ada. Itu kita jamin. Kita sudah final, Pancasila itu final, Undang-Undang Dasar final. Meskipun bisa diamandemen Undang-Undang Dasar. Bhinneka Tunggal Ika itu hukum alam, itu kehendak Tuhan. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi? Nah, itu prinsip-prinsip, itu dasar saya. Menurut saya itu Bung Sitorus ya. Dari fondasi, dasar-dasar itu sama. Tapi strategi bisa berbeda. Dan itu logis saja. Itu bagian dari setiap pemimpin juga ada karakternya begitu. Ya. Nah, yang harus saya tegaskan di forum ini supaya tidak ada kekhawatiran seolah-olah ini terjadi bencana dengan Nasdem menjagokan Anies sebagai calon presiden, itu seolah-olah ini loh seolah-olah bukan warga negara atau seolah-olah ini ancaman bukan negara itu. Kok bisa berpikir begitu? Padahal ini warga negara Indonesia. Ibu bapaknya pejuang, saya kakaknya pejuang, ya. Itu kok bisa ada yang berpikir begitu? Oleh karena itu, kita telah memberikan koridor bahwa pemerintahan, kalau Tuhan mengendaki, rakyat mengendaki Anies menang, itu tetap berada pada koridor sejarah bangsa. Hah? Kan yang penting bisa nyapres dulu ya. Soal menang kalah belakangan. Loh iya, kalau soal menang kalah kan biasa. Betul. Kan biasa. Oke, itu yang kedua. Itu biasa. Yang berikutnya adalah soal reshuffle. Saya kira satu pandangan, tidak ada yang berbeda bahwa presiden punya hak mengangkat menteri, mengganti menteri, cari pembantu seperti apa saja, tapi Bang Karni, sesuai dengan hukum yang dipelajari Bang Karni, bahwa presiden itu dipilih oleh rakyat, diusulkan oleh partai. Meskipun dia punya hak prerogatif, tapi dia bukan raja. Hak prerogatifnya bukan absolut seperti raja. Dia diusung oleh partai. Dia hadir di situ menjadi presiden, kepala negara dengan pemerintahan di situ. Dia bukan ujuk-ujuk, bukan kun fayakun. Ada satu proses, ada persyaratan, ada dukungan sekian persen. Nah, sehingga ketika dia mengangkat, meskipun tidak tertulis dalam konstitusi kita harus konsultasi, harus apa, tetapi dalam konteks makna yang terkandung di dalam itu adalah ya diusung orang masa nggak konsultasi sama orang, diusul partai masa nggak konsultasi, pastilah itu harus dilakukan. Itulah bagian dari makna dari hak prerogatif itu. Jadi tidak ujuk-ujuk, harus ada faktor pertimbangan politik, sosiologis, historis, gitu kan harus ada itu. Nah, kearifan lokal, kearifan nasional dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu semua dipertimbangkan. Nah, termasuk hari ini misalnya mau mereshuffle, nggak apa-apa direshuffle, nggak ada soal. Nasdem direshuffle juga nggak ada soal. Segala sesuatunya sudah diperhitungkan, sudah dikalkulasi, itu sudah. Kan? Tapi hal-hal seperti ini yang bersifat wacana untuk publik, pikiran-pikiran seperti ini harus kita kemukakan bahwa siapapun presidennya, hari ini Pak Jokowi yang akan datang entah siapa, Anies atau siapa begitu, setiap dia mengambil keputusan tidak bisa serta-merta karena dia menjadi presiden bukan ujuk-ujuk, bukan serta-merta. Tapi diusung oleh partai, diusung oleh relawan, diusung oleh sehingga itu semua harus menjadi pertimbangan. Dan itulah dibutuhkan presiden yang memiliki kearifan dan kenegarawanan. Saya kira demikian, Bang Karni. Ada satu pertanyaan tadi dikatakan bahwa arahnya itu continuity tapi juga perubahan. Pertanyaan saya, apakah soal IKN itu perubahan atau tidak? Artinya
Karena Anies pernah mengatakan tidak akan melanjutkan. Berarti perubahan dong untuk IKN. Jadi gini Bang Karni, segala sesuatu nanti akan didiskusikan. Mana yang dilakukan perubahan, mana yang dipertahankan, mana yang dilanjutkan. Pernyataan seperti boleh jadi itu spontan. Tapi Anies tidak sendiri di situ, ada Nasdem di sini. Ada Nasdem. Nah, Nasdem kira-kira begitu koridornya dan Nasdem punya pemahaman bahwa perubahan yang kita lakukan ini melalui proses demokrasi, bukan revolusi. Jadi Nasdem enggak setuju IKN lanjut Gus gitu. Saya pribadi, Mas Kari, saya pribadi. Ide IKN bagus. Idenya. Indonesia ini sudah waktunya punya istana, tidak ngekor terus dengan ciptaan Belanda. Jangan-jangan kita nggak maju-maju itu karena menempati istana-istana Belanda. Sehingga ini ngarang. Tapi jangan-jangan begitu ya. Fantasi. Iya. Pemerintah yang lama nggak berhasil, Bung Karno punya cita-cita nggak terwujud, Pak Harto nggak terwujud. ILC ini ruang untuk berfantasi, nggak apa-apa Gus. Iya, oke. Nah kemudian Jokowi itu kita, wah top lah. Ini keberanian yang luar biasa. Dan lihat pernyataan digital, data-data di digital saya kira ada. Salah satu dari Nasdem yang mendukung IKN ini ide yang luar biasa. Ini adalah afirmasi kebijakan yang luar biasa. Meskipun di tengah jalan berat untuk melakukan ini karena faktor macam-macam. Faktor ekonomi, faktor global, faktor ini. Tetapi bahwa ide ini oke, kita acungi jempol. Saya agak bingung Gus, kan tadi Anies kata Bang Karni tidak mau IKN lanjut. Tadi Gus bilang Anies di belakangnya Nasdem. Nah sekarang Nasdem bilang idenya bagus. Begini. Ini maksudnya apa? Kita belum berdiskusi hal-hal yang sedetail seperti itu. Makanya tadi saya jawab mungkin itu pikiran Anies secara spontan tapi. Nah ini kan Anies fantasi itu lah, kan fantasi Anies lah ya. Fantasi Anies, iya. Boleh jadi karena Capres dia fantasi berarti ya. Dia intelektual, dia manusia yang berpikir ketika kita berinteraksi. Ini programnya Jokowi, ini yang bagus. Kemudian ini harus dilanjutkan meskipun agak berat. Kan boleh jadi dia berubah. Gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu jangan dijadikan satu dalil seolah-olah dia otomatis menggagalkan EKN atau tidak setuju dengan Gus, EKN. Itu kan tadi ngomong, Anies nggak pernah ngomong bahwa tidak akan melanjutkan IKN. Kenapa Saya memang berubah? tidak pernah dengar. Nah, iya itu ngomong lagi Gus. Saya memang enggak, tapi Bang Karni kan pernah mendengar. Sehingga umpamanya betul dia menyatakan seperti itu, maka persepsi saya kira-kira seperti itu. Soalnya saya bantuin, saya nyariin di Google juga tuh. Nggak ada juga. Jadi dia bilang itu tuduhan tidak berdasar terakhir tuh. Maksudnya? Jadi informasinya dari Pak Hasto. Kemudian Anies menjawab itu tuduhan tidak berdasar. Oh, ya udah clear kan? Berarti Anies tidak pernah mengatakan saya ingat begitu. Gus, kekeh aja Gus, kekeh. Semangat. Ya saya merespon dia. Bang Karni. Jadi kalau begitu tidak betul Anies pernah menyatakan begitu. Nah itu kan kesimpulannya. Gitu dong. Coba. Ya, Bang Dedi coba gimana hasil searchingnya? Itu pakai itu tuh. Tapi kalau saya menarik satu aja. Bahwa kita gak maju-maju ini karena kita mau tinggal. Caranya warisan Belanda. Warisan Jan Pieter Sungkun. Iya. Ya tapi tidurnya masih di tempat penjajah. Pemirsa, memang benar ungkapan lama bahwa dalam politik itu tidak ada teman yang abadi. Yang ada kepentingan yang abadi. Kita rehat sejenak.
Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Banyak orang yang berdiri di atas prinsip kedua partai di Amerika Serikat. Sayangnya, kedua partai itu justru tidak berdiri di atas prinsip. Alexis Tocqueville, filosof Jerman, Prancis. Sekarang saya kemudiarkan. Ya, ini Bang, kalau soal reshuffle atau tidak, ya pertama bahwa secara konstitusional itu kan memang hak prerogatif presiden lah, suka-suka presiden. Mau besoknya versi orang non-Jawa atau versi Jawa kan boleh. Tapi saya justru melihat ada dua konteks nih yang presiden juga perlu pertimbangkan. Artinya kan presiden tidak berdiri di sini sebagai pribadinya, tapi sebagai yang melekat secara inheren dengan publik, dengan masyarakat. Maka di situ dia harus mempertimbangkan dua konteks ini. Pertama politik, yang kedua kinerja, Bang. Nah, kalau konteks politiknya bahwa tadi Gus Coy udah buka, Nasdem sudah dari awal mendeklarasi Pak Anies. Orang di luar sana sudah mulai bertanya, bagaimana ini Pak Anies mau menghentikan IKN, dia dan Nasdem mau mengusung atau merancang satu desain koalisi bernama Koalisi Perubahan, artinya yang sekarang ini perlu diubah dong. Artinya sekarang kalau perlu diubah kan berarti belum sempurna dong Bang, belum bagus. Kalau belum bagus, kenapa masih ada di dalamnya? Dan ikut memproduksi ketidakbagusan itu, ya itu yang orang bertanya ke Nasdem misalnya. Nah, itu konteks politiknya. Sehingga nanti ini perlu dijawab oleh presiden Bang. Nggak bisa presiden menghindar juga. Kenapa? Karena ini tanggung jawabnya adalah merawat persepsi publik tentang demokrasi. Bahwa kekuasaan dalam sistem presidensialisme itu, meskipun kekuasaan itu ada di tangan presiden, tapi karena dipilih secara langsung, pertanggungjawabannya langsung ke rakyat. Ada parlemen, iya, tapi itu pertanggungjawaban prosedural. Pertanggungjawaban moral itu ke publik. Maka apa yang menjadi aspirasi publik, nah itu yang harusnya menjadi pikiran dan rasa batin seorang pemimpin. Nah, dalam konteks ini saya kira perlulah kita menjaga keyakinan publik terhadap pemerintah, stabilitas demokrasi dan persepsi positif tentang demokrasi yang makin baik ini, ya perlu reshuffle. Sehingga Nasdem kan sebetulnya ada di persimpangan. Di satu sisi dia tahu dia pasti keluar dari koalisi. Dan mungkin Nasdem juga udah berharap lama ingin keluar, Bang. Tetapi proses keluarnya ini kan sangat politis dan masih menjadi pertanyaan besar. Kalau mengeluarkan diri, dia bisa dapat nilai plus. Nasdem dianggap partai yang punya integritas. Publik akan angkat topi. Tetapi Nasdem juga bisa berpikir begini, kalau kami mengundurkan diri tidak ada poin plusnya. Kenapa nggak ada poin plus? Ya karena kalau kami dikeluarkan bukan mengundurkan diri, kami dizolimi. Nah penzoliman ini yang laris dalam tradisi politik kita, itu bisa digoreng jadi politik untuk memenangkan capres dari Nasdem di pemilu berikutnya gitu. Nah artinya ini konteks politik ya Bang. Maka dalam hal itu saya kira memang perlu presiden pertimbangkan reshuffle ini. Nah yang kedua dari sisi kinerja. Sekarang ini ada beberapa menteri terlalu sibuk untuk mempersiapkan drama 2024 Bang. Yang kita nggak pernah tahu apakah pemilu bisa berlangsung kalau tiba-tiba planet bumi ditabrak sama meteor yang besar kan selesai kita Bang. Nah artinya bahwa menteri-menteri ini sudah sibuk bekerja buat partainya, sudah sibuk bekerja juga buat calon presiden yang sudah bakal calon yang mereka sudah siapkan. Nah tentu saja tidak mudah bagi presiden dan seluruh pemerintahan ini karena tahun 2023 ini dalam analisis lembaga kami, Lembaga Pemilih Indonesia ini tahun yang agak berat, rada gelap karena ada spektrum ancaman yang meliliti dan menghadapi kita. Dan itu salah satu misalnya itu resesi ekonomi meskipun kita masih kuat. Ekonom dunia menilai bahwa Indonesia bisa bertahan di pertumbuhan 4 lah paling rendah ya Bang ya. Kalau tahun kemarin 5%, 4% lah artinya kita tidak akan jatuh lah. Tapi kan itu tetap menjadi
concern bersama lah kemungkinan resesi global yang akan berdampak ke kita. Yang kedua, penggunaan simbol-simbol dan narasi keagamaan di dalam politik. Penggunaan politisasi agama dan glorifikasi identity politics itu juga akan menjadi tantangan yang serius. Lalu kemudian ancaman di sektor keamanan, terorisme, separatisme dan sebagainya itu akan terus. Nah, artinya bahwa ini ada spektrum ancaman. Pemerintah butuh satu tim yang solid. Pemerintah dalam hal ini tidak lagi bicara satu presiden, sekian menteri, tapi satu entitas tunggal yang satu rasa, satu batin, satu pikiran. Nah, disitulah perlunya kesolidan itu. Nah, sekarang di dalam koalisi ini sudah ada partai yang merancang capres berikutnya dan mau membuat perubahan terhadap kinerja yang sekarang. Nah, kan tidak masuk di kepala yang sehat. Maka dari itu menurut saya memang demi menjamin kinerja pemerintah di tahun-tahun terakhir ini, reshuffle itu perlu. Ya, baru nanti kita bicara soal kepentingan pribadi presiden, soal legasi. Presiden mau mendarat soft landing atau mau hard landing dan seterusnya, itu kan semua akan berdampak. Nah, artinya bahwa kembali ini hak prerogasi presiden, tapi suara kita semua juga adalah suara rakyat toh Bang. Ya. Nah, maka dalam hal ini bisa menjadi refleksi tidak hanya buat pemerintah tapi juga terhadap Nasdem sendiri. Nasdem akan coba berjudi dengan peluang akan dizolimi atau tidak dan publik akan bersimpati, atau mending sekarang keluar dan kemudian dilihat sebagai partai yang punya integritas, kan itu. Saya kira Nasdem punya peluang untuk mengambil peran. Karena kalau misalnya Nasdem hanya melihat ada keuntungan dengan mengusung Pak Anies, yaitu pada perolehan elektoral, itu pembacaan yang keliru, fatal. Kenapa saya katakan fatal Bang? Karena banyak pemilih Nasdem, ini teman-teman yang punya lembaga survei lebih paham, pemilih Nasdem di 2014, 2019 itu kebanyakan adalah pemilih Jokowi. Dan orang-orang pendatang baru yang masuk ke Nasdem itu rata-rata adalah juga pencinta Jokowi. Nah, sekarang dengan adanya garis segregasi ini saya kira mereka pergi. Perginya kemana? Ya pasti entah ke Demokrat, Golkar, tapi saya kira akan banyak ke PDIP misalnya. Nah, sekarang Nasdem berharap dengan mengusung Anies, suara-suara anti pemerintah yang koalisi jalanan itu, oposisi jalanan itu akan lari ke Nasdem. Memang ada suara yang pergi ke sana, tapi tidak signifikan ketimbang apa yang diperoleh oleh PKS, oleh Demokrat, oleh partai lain. Nah, artinya bahwa ini pembacaan yang keliru kalau memang keuntungan elektoral ini yang mau diraih. Nah, sekarang kalau kita bicara tadi kepada hal yang sangat luhur yang diungkap oleh Gus Coy soal kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Oke, kita pergi ke langit lah Bang, terus bicara soal itu. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana Nasdem kemudian bisa meyakinkan publik secara jujur bahwa penetapan Pak Anies sebagai calon presiden itu betul untuk kepentingan bangsa dan negara dengan memberikan penjelasan yang membandai tentang rekam jejak politik di masa kemarin. Ya, saya pernah ngomong di forum ini kan, bagaimana Pak Anies dimenangkan oleh sebuah praktek politik penggunaan agama. Ya, bahwa itu salah Pak Ahok, saya juga setuju dengan Gus Coy bahwa Pak Ahok sendiri keliru ketika itu mengeluarkan statement yang memang tidak ada yang salah dari secara literal, tetapi dari sisi kultur politik, kalimat itu keluar dari mulut seorang Ahok itu keliru. Nah, tetapi sekali lagi politisasi agama itu kan kemudian menjadi keresahan semua orang-orang terutama yang waras dan nasionalis. Nah, artinya bahwa Nasdem tidak bisa memungkiri situasi ini dan dengan gampang mengatakan Anies tidak mau membangun khilafah. Anies tidak berharap untuk membangun sebuah negara agama atau kombinasi demokrasi dengan teokrasi ala Al-Maududi di Timur Tengah itu, teokrasi. Oh tentu saja tidak. Tetapi kan yang orang rasakan di bawah itu adalah pembelahan sosial oleh identitas suku, agama, dan ras. Ini sudah sangat konfliktual. Dan itu hanya dirasakan. Tidak harus selalu bisa diukur. Dirasakan. Nah, yang minoritas coba ngambil peran sebagai mayoritas di dalam pikiran. Yang mayoritas coba masuk ke peran minoritas dalam pikiran. Bayangkan. Nah, di sana kita akan melihat bagaimana itu relasi itu sangat konfliktual oleh karena praktek politik yang terlalu mengglorifikasi simbol-simbol
partikular, simbol kelompok, simbol agama itu. Maka bagi saya ini demokrasi sah-sah saja. Nasdem boleh mengusung Pak Anies. Toh Pak Anies juga orang baik. Ya Bang, sah-sah saja dan konstitusi tidak pernah melarang itu. Tetapi karena tadi kita bicara soal kepentingan bangsa dan negara di atas, makanya saya bilang kita pergi ke langit dan kita bicara lebih terbuka dan lebih mendalam karena di sana yang paling luhur. Yaitu kepentingan bangsa dan negara. Apanya? Di mananya? Gitu kita butuh penjelasan dari Nasdem. Dari saya itu sementara. Baik, jadi menurut Anda yang solid itu kalau calon presidennya itu siapa bisa solid dengan presiden? Bagi saya sebetulnya yang paling penting Bang, siapa yang mampu melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Karena bagi saya kehadiran Pak Jokowi di dalam sejarah Indonesia itulah sebuah berkah. Nah, yang akan melanjutkan harus mampu seminimal setara, syukur kalau bisa lebih. Tapi kalau di bawah Pak Jokowi, walau-alam Bang. Nah artinya bahwa yang kalau kita bicara soal kepentingan bangsa dan negara ya di situ ranah berpikirnya. Bagaimana melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia dan sebagainya dengan paradigma pembangunan yang sama yaitu meletakkan manusia sebagai sentrum dari seluruh logika pembangunan. Bahwa kita bangun tol laut, darat, kita bangun gedung, semua itu adalah untuk memanusiakan manusia. Kan itu Bang. Jalan tol dibangun di Papua, hari ini Manggarai kampung saya di Labuan Bajo itu juga udah makin modern Bang sejak era Pak Jokowi. Orang tidak pernah menyangka itu. Padahal kita sudah merdeka sejak 1945. Iya makanya pertanyaan saya itu tadi. Siapa yang cocok menurut Anda melanjutkan pekerjaan atau ideologi? Maksud Abang supaya saya bocorin nama gitu Bang ya? Iya. Ya Anies kan enggak. Saya sebut 100 pun juga toh partai aja yang bisa mengusung orang. Ya tapi kalau ada secara pribadi pilih aja siapa. Saya pribadi saya pasti suka yang Pak Jokowi katakan itu kan. Orang yang bisa melanjutkan pembangunan ini, yang tidak menggunakan politik agama, yang tidak mencederai demokrasi untuk kekuasaan dan sebagainya lah. Apakah nanti itu Ibu Puan, apakah itu Pak Ganjar, atau Pak Prabowo, atau Pak Anies, saya kira sepanjang mereka konsisten di situ Bang. Mohon maaf ya Bang, saya belum punya satu nama. Terima kasih. Sekarang pagi Sarwi Caniago. Memang hat-trick lagi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Yang saya hormati Bang Karni, ada Bang Boni, Prof. Fendi, kemudian Bang Dedi Sitorus, kemudian ada Gus Coy dan Bang Henry Satrio. Terima kasih Bang atas kesempatan yang luar biasa ini, panggung yang hebat ini. Saya sangat bersyukur bisa bicara di sini. Tentu nggak bisa sembarang orang juga bisa gitu, tapi ini adalah kesempatan yang luar biasa. Pertama begini, saya nggak langsung ada pertanyaan Bang yang perlu dijawab, ada 3. Apakah resapel ini berbasis letupan politik? Yang kedua, apakah resapel itu betul berbasis kinerja? Atau jangan-jangan ketiga, resapel berbasis Anies? Resapel berbasis DNA-nya Anies. Nah untuk menguji itu saya nggak mau biar publik yang menjawab, masyarakat yang menjawab. Karena tahun-tahun ini sebetulnya memang udah tahun politik. Udah seleksi alam. Di mana-mana kutukan periode kedua itu nggak bisa menteri itu loyal, tidak bisa fokus, sibuk bagaimana bisa menjadi calon presiden. Nah kalau kemudian dalam waktu limitasi yang sangat pendek ini, apa yang bisa dilakukan oleh menteri baru ini? Bisa beradaptasi cepatkah? Bisa bersosialisasi cepatkah? Toh menteri yang kemarin diganti juga belum dievaluasi. Yang menjadi pertanyaan rasional saya Bang Karni, Pak Datuk, ini kan kepuasan Pak Jokowinya 60-70% approval ratingnya, level confident. Enggak rasional dengan resapel, di mana rasionalnya enggak kompatibel dong. Kalau memang kepuasan ini sudah tinggi, untuk apa lagi mau diresapel? Cari pekerjaan lain. Jangan lupa kalau memang itu tingkat yang begitu tinggi kepuasan seperti ini, kemudian dipaksakan resapel, menariknya Pak Jokowi selama ini itu mengambil jalan stabilitas, ketenangan.
Tapi kalau kemudian resapel itu, kalau Nasdem Gus Coy bilang kita santai-santai saja, kita tidak akan ribut, kita tidak akan reaksioner, kita tidak akan marah, kita menyerah tanpa syarat. Kalau mau diresapel silakan, enggak diresapel, tetap mendukung Pak Jokowi sampai syukur-syukur 2024. Wah, berkelas sekali Nasdem. Hebat itu Nasdem itu. Tapi saya yakin enggak kita seperti itu nanti setelah diresapel gitu. Dan jangan-jangan juga dengan resapel yang sebetulnya hari ini, kalau memang tingkat kepuasan yang setinggi ini yang terjadi, jangan lupa Nasdem ini menurut saya secara etika moral, secara kita masuk kepada saya bahas dalam ilmuwan filsafat politik itu bicara tentang teorinya Scott Mainwaring itu presidensial ala multiparty ekstrim, itulah penyebab kita gaduh hari ini. Ini yang menyebabkan presiden karena tidak ada kursi yang dominan di legislatif, kemudian mereka mengakomodir semua menteri masuk ke kekuasaan beliau untuk menciptakan stabilitas karena nggak ada kursi partai yang dominan lebih 20%. Akibatnya masuklah kemudian yang di luar waras kita juga bisa menteri yang tidak pernah bekerja keras untuk Pak Jokowi, bisa menjadi menteri dua lagi sekalian. Capresnya langsung jadi menteri, wakil juga jadi menteri. Tidak ada kerja keras Pak. Ini di mana kita cara mengajarkan pembelajaran politik yang berkelas, high politik, nggak ada pembelajaran di situ. Kalau kalah ya oposisi, nggak ada lagi tempat. Itulah resiko tidak kompatibelnya sistem presidensial ala multipartai Scott Mainwaring ini. Dan menurut saya, jangan lupa Nasdem itu yang pasang badan. Ketika kenaikan-kenaikan yang namanya semua barang-barang itu, Nasdem pasang badan. Produk undang-undang Nasdem yang bantu. Dan ketika COVID, ketika kondisi negara lagi sulit-sulitnya, itu setahu saya, mohon maaf itu Nasdem juga pasang badan. Tapi ketika kondisi Pak, COVID saya ini kira hampir semua selesai, partai pasang badan lah. Ya silakan. Iya dong. Kalau saya PDI saya apresiasi hormat Bang. Ini pengawal demokrasi kita Bang. Gatekeeper, penjaga demokrasi kita. Kalau ini nggak dikawal oleh Bang Deddy Sitorus sama Ibu Mega, selesai kita Bang. Nggak bisa ngomong saya sini Bang. Bagaimana tidak ketua MPR-nya Jaka Sambung nggak nyambung. Ngomongnya udah nggak pakai hati, udah pakai otak gitu. Bilang pemilu ditunda. Ketua DPD-nya tempe tahu lagi. Tapi yang namanya PDIP konsisten, yang namanya pemilu ditunda, tidak ada negosiasi. Tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden. Oh ini lega Bang, angin segar Bang. Makanya saya hormat, kalau PDIP saya hormat. Ya Nasdem juga, saya nggak tahu Nasdem, tapi PDIP jelas posisinya. Berarti Nasdem juga pengawal demokrasi, Gus Coy. Nggak bisa dinegosiasi yang itu, yang lain boleh gitu kan. Nah kemudian yang kedua Bang Karni. Bang Boni belum dipuji. Bang Boni pengawal. Bang Boni partai apa? Enggak kan udah dipuji juga dong. Biar ya. rata. Oh iya. Dia nggak puji orang, dia puji partai. Oh, dia puji partai kan saya puji partainya. Yang kemudian yang kedua Bang, kalau kita bicara tentang yang saya katakan tadi bahwa ada yang menarik di dalam pendekatan filsafat politiknya oligar yang Jeffrey Winter Richard Robinson itu mengatakan bahwa yang saya khawatirkan sebetulnya dalam proses demokrasi bukan pada level election atau pemilihan, tapi yang saya pikirkan yang menjadi pikiran beban beliau adalah itu pada tahap nominasi dan kandidasi Bang. Jadi pada tahap election itu masa bodoh, nggak peduli amat, nggak penting. Nah itulah yang kemudian presiden threshold 20% hari ini. Yang kita khawatirkan pada level itulah menguatnya kepentingan bahwa oligarki ekonomi bukan milik rakyat, penegakan hukum agama salah, kemudian ada kondisi seolah-olah jegal-menjegal ini. Nah sekarang saya mengatakan, kalau memang yang dikhawatirkan oleh Jeffrey Winter ini pada soal kandidasi atau ini, artinya semua warga negara, ya Nasdem harus pasang badan demi ini gitu, dengan konsekuensi yang tidak main-main. Kehilangan 3 menteri ini gitu. Dan menurut saya ada teori yang menarik itu satu lagi Bang adalah underdog effect itu. Empatik yang dibilang oleh Bang Boni Mahargan. Dan itu sudah dirasakan oleh 2 partai politik. Ketika PSBY merasakan itu, menikmati itu. Jangan lupa juga PDIP menikmati ketika Orde Baru.
bagaimana dibenturkan PDIP waktu itu, babak belur, dibuat 2 surat dan seterusnya. Tapi pada 99 itu PDIP menang pemilu. Jadi hati-hati juga dengan empatik ini loh Bang. Sampai di TPS, dia mencoblos, sampai dia nangis tuh bahaya loh. Karena ini bicara bukan pikiran, bukan otak, tapi hati. Makanya resapel itu menurut saya, kalau Pak Jokowinya pakai nanti moral atau etika, kita filsafat nih belajar, saya ngajar belajar filsafat, harus itu bicara etika, moral, politik, dan seterusnya. Nah kalau Pak Jokowi semestinya memang ini, kalau politik yang tadi yang saya bilang yang Yunani yang Machiavellian itu penggal leher lawan, kalau enggak kita dipenggal, itu beda. Tapi kalau misalnya dengan hati ini, ingat Pak Jokowi tidak berkuasa selamanya. Syukur-syukur kalau jagoan Pak Jokowi menang. Tapi kalau kalah sekarang saja Bang, mohon maaf contoh. Pak Jokowi sekarang saja, yang namanya Ferdy Sambo bisa menggugat Pak Jokowi. Itu lagi presiden Bang. Apalagi bukan presiden. Ya ini bunuh orang Bang. Bunuh orang tapi bisa gugat presiden gitu loh. Di mana nih orang wibawanya? Itu masalah wibawa presiden, citra presiden gitu loh. Itu harus dijaga Bang. Ini presiden Pak Jokowi ini luar biasa. Saya akui itu, pesawatnya nggak pernah parkir di Halim itu. Bolak-balik nggak pernah merasakan AC di istana itu kan. Belusukannya itu luar biasa. Kita hormat itu, angkat topi, angkat kaki gitu itu. Bangga kita punya presiden kayak gitu. Tapi pada soal moral, etika, tidak selamanya politik itu harus seperti ini modelnya. Kita presiden harus negarawan juga. Presiden juga harus memberikan pembelajaran politik penting untuk republik ini. Kalau enggak kita mau belajar kemana Bang? Apalagi kalau kemudian ini hari-hari ke depannya kalau misalnya Pak Jokowi mengambil instabilitas politik. Kalau misalnya memang Nasdem angkat bendera untuk bertarung untuk konflik. Makin berat lagi beban Pak Jokowi. Tapi kalau misalnya Nasdem menerima kenyataan ini adalah bagian dari kompleksitas realitas politik, Nasdem happy-happy saja, hebat Pak Jokowi. Menyerah Nasdem tanpa syarat, dikurangin pun menteri, Nasdem santai aja, tenang aja. Syukur-syukur itu yang terjadi. Ya risiko dari pilihan politik yang diambil gitu. Jadi ini yang Bang Kani Pak Datuk. Iya persis seperti itu. Ya Nasdem yang memulai, Nasdem juga bisa mengakhiri. Tapi jangan lupa bahwa ada partai yang gak berkeringat sampai sekarang, tapi dapat menteri. Nah kalau kita nguji Bang, hak prerogatif selalu kita bicarakan. Menurut saya hak prerogatif itu gak relevan konteks sekarang ini. Hak prerogatif itu sekarang sebetulnya jangan-jangan PDIP yang punya hak prerogatif Bang. Karena yang bisa mencoret 2 nama Nasdem itu PDIP loh, bukan Pak Jokowi loh. Nah itu hebatnya PDIP juga, itu benar. Karena PDIP partai pengusung. Jadi kalau dikatakan Pak Jokowi petugas partai salah. Saya harus bantah asumsi itu. Karena sampai hari ini itu terbukti kebalikannya. Pak Jarod yang ngomong coret 2 nama itu kan. Oh iya, itu Pak Jokowi kan gak pernah bilang. Betul. Hanya menentukan kapannya. Ya, tapi kalau dibilang kita punya hak prerogatif untuk mencoret menteri ya enggak juga. Saya mau bilang bahwa selama ini justru sering kita mengusulkan ya malah nggak diterima. Tapi malah yang benar yang ini Bang. Ini presiden kan yang dipilih, presiden dipilih oleh partai Bang. Yang punya hak prerogatif itu partai bukan presiden. Tapi presiden bertanggung jawab ke menteri, yes persis oke. Maka menurut saya ini benar. Nah makanya awal tahun ini Prof, ini rezeki duri runtuh Prof. Ya kan, lumayan lah kan. Ini kan kabar angin bagi PDIP kalau dapat memang 2 ini, ya alhamdulillah lah. Ini awal tahun yang baik loh. Gitu. Ya makanya saya nggak mengatakan, ya PDIP juga harus, saya mendukung PDIP, ya nggak pantas 5 kursi lah. Sebagai, walaupun bicara Pak Jokowi, Zaken kabinet, direct man and direct place, kabinet kompetensi, kapabilitas. Tapi enggak, saya mengatakan kabinet ini, kalau 1 tahun ini dilakukan, bukan berbasis di kinerja. No, tapi ini adalah, basisnya adalah like or dislike atau kondisi Pak Jokowi memikirkan bagaimana hari ini mau menyenangkan partai politik atau mau buat instabilitas. Jadi saya enggak mengancam Pak Jokowi juga, itu memang hak prerogatif. Tapi bicara hak prerogatif semua orang dari dulu udah bicara itu. Tapi hak prerogatif yang berkelas itu adalah bagaimana Pak Jokowi memilih langkah itu dengan hati, tidak dengan hanya statistik dan interpretatif pikiran liar, apalagi inner circle pembisik-pembisik beliau yang belum tentu juga
benar, bisa juga benar. Gitu. Terima kasih Pak Datuk. Baik. Pemirsa kita istirahat dulu. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang giliran pengamat politik Henry Satrio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari tadi kita ngomongin reshuffle aslinya. Cuma nyerempet-nyerempet ke pemilu 2024, kemudian ke IKN gitu ya. Saya nambahin lah, kita nyerempet-nyerempetnya ke sepak bola kan. Kalau dalam sepak bola itu gol-gol cantik itu justru kadang terlahir di injury time. Dan biasanya pemain pengganti tuh yang mencetak gol-gol cantik itu. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi mau reshuffle di ujung-ujung, menurut saya sih boleh-boleh aja. Jadi kata kuncinya kan kalau para senior ini kan bilang hak prerogatif, kalau saya bilang mah terserah lah. Mau reshuffle boleh, enggak juga nggak apa-apa. Dan kemudian alasannya juga terserah. Jadi mau alasan kinerja boleh, alasan baper juga nggak apa-apa. Kalau kita bahasakan Jawa, monggo. Sumonggo kerso. Kelihatannya agak emosi Gus ngomong gitu. Tapi kan ojo ke susu, Gus. Ojo sembrono. Sumonggo kerso itu kalau di Jawa tuh agak emosi loh ngomongnya. Sumonggo kerso, serahkan aja udah. Oh gini, sumonggo kerso gitu ya. Nah, kenapa saya katakan tadi terserah presiden apapun alasannya. Ada yang mengatakan bahwa ini gara-gara Nasdem mencalonkan Anies Baswedan. Tapi yang saya ingat presiden itu pernah bilang begini, saya nggak ikutan tuh capres-capresan. Silakan aja partai menentukan. Jadi kemungkinan presiden nggak ikut-ikut nih. Jadi kalau alasannya mungkin gara-gara Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, itu mungkin nggak pas juga tuh. Tapi kan Pak Jokowi bisa berubah-berubah kan. Ya waktu itu bilang nggak ikut-ikutan, tapi kemudian ikut-ikutan kan juga bisa. Tapi lagi-lagi terserah aja. Kepentingannya apa sebetulnya buat Pak Jokowi reshuffle? Kan macam-macam tuh. Bukan hanya tentang kinerja menteri kan. Tapi juga tentang ada wamen-wamen yang masih kosong. Wakil-wakil menteri yang masih kosong. Yang kemungkinan juga PDI Perjuangan masih tunggu juga tuh. Mungkin ada beberapa kadernya yang bisa jadi wamen. Jadi kalau kita bicara kemudian reshuffle ini gara-gara Nasdem gitu ya. Dan kelihatannya juga Nasdemnya juga limbung juga tuh. Kenapa jadi saya yang mesti diganti gitu. Kan kalau Gus Coy merespon apa yang dikatakan oleh Pak Jarod kan artinya ada kegundahan juga. Dan sebetulnya memang buat Pak Jokowi lebih enak Nasdemnya mundur kan daripada dia di reshuffle. Tadi Bang Boni bilang kalau kena reshuffle dia bisa bilang nanti dizolimi. Apalagi kalau semuanya dihabiskan kan. Dari 3 itu dihabiskan. Nah artinya sebetulnya perdebatan atau pembicaraannya kan ada di sosok Anies Baswedan nih. Ini kalau Nasdem gak mencalonkan Anies Baswedan misalnya waktu itu ya ternyata Ganjar gitu yang diomongin gitu ya. Kan gak akan seaneh ini gitu. Nah sosok Anies Baswedan ini apakah benar sosok gerakan perubahan? Apakah benar sosok antitesanya Pak Jokowi? Ini juga belum terbantah belum terjawab. Karena dulu dia bersama Pak Jokowi. Bahkan saat ini pun saya gak yakin Pak Jokowi dan Pak Anies Baswedan itu berseberangan. Karena dengan Gibran Raka Buming Raka nampaknya akrab ini. Terakhir-terakhir ini kan saut-sautan di Twitter tentang gorong-gorong tuh.
Sambil ketawa-ketawa aja tuh mereka. Jadi saya curiganya malah justru ini adalah sebuah pembicaraan pengalihan isu apapun itulah gitu. Ada isu-isu lain kali ya, misalnya seperti RUU Ciptaker, Perpu Ciptaker, bareng itu isunya. Perpu Ciptaker, kemudian muncul kabinet-kabinetan gitu. Jadi menurut saya kita mesti juga melihat ke arah sana. Tadi Bang Boni sempat menyinggung tentang apakah pemilu 2024 ini akan jadi atau tidak. Kalau planet bumi ditabrak meteor besar kan masa iya. Ya, itu ada filmnya itu kan Meteor Garden. Iya. Saya nggak bicara spekulasi yang lain enggak. Look up dong, jangan Meteor Garden dong. Kelamaan. Meteor Garden bukan. Nah, ini menarik. Kenapa sebenarnya saya katakan menarik? Karena tadi beberapa teorinya itu kan seolah-olah ada pembelahan, kemudian ada politisasi agama, kemudian ada berbagai alasan-alasan itulah. Nah, pertanyaannya sebetulnya misalnya ya, partai politik yang menggunakan simbol agama, itu kan sudah ada tuh sejak lama. Kemudian gesekan-gesekan jelang pemilu juga itu sudah ada. Beberapa pemilu sudah sering terjadi seperti itu dan kita baik-baik saja. Jadi artinya sebetulnya kita sudah dicontohkan oleh pemilu-pemilu yang dilakukan dan baik-baik saja. Nah, balik lagi ke reshuffle kelihatannya. Apakah ujungnya Pak Jokowi akan melakukan reshuffle atau tidak? Nah, saya yakinnya kalau kemudian Pak Jokowi melakukan reshuffle, ini tidak hanya Nasdem yang akan di reshuffle. Tapi mungkin ada beberapa menteri lain. Yang pertama untuk menghindari bahwa Pak Jokowi dianggap baperan. Kemudian yang kedua, Pak Jokowi ini harus menghindari tuduhan publik bahwa Pak Jokowi ini memanage kawan-kawan politiknya ini by fear, dengan ketakutan. Kalau nggak sejalan sama saya ganti. Kalau nggak sejalan sama saya ganti. Ini bahaya sebetulnya buat Pak Jokowi. Kenapa saya katakan bahaya? Pada saat dia manage by fear kawan politiknya, nanti pada saat dia tidak lagi berkuasa, dia harus bersiap menanggung konsekuensinya tuh. Dan saya yakin Pak Jokowi nggak pengen seperti itu. Makanya saya sih yakinnya kalau beliau melakukan reshuffle, ini tidak akan Nasdem saja, tapi ada beberapa pos menteri yang mungkin juga dari partai politik dengan alasan bahwa kader-kader partai politik yang berada di kursi menterinya itu tidak akan fokus menjelang pemilu 2024. Dan kemudian beberapa kursi wamen yang masih harus diisi ya makanya dia isi tuh. Nah, tapi kan kondisi akhir-akhir ini kan juga menarik misalnya. Ada Perpu Cipta Kerja yang akhirnya membuat kita juga bertanya-tanya, ini kalau Perpu Cipta Kerja tidak dibuat bising atau Pak Jokowi minimal tidak melihat ada kegundahan atau protes dari publik, ini bisa jadi akan ada perpu-perpu lainnya dengan alasan sama. Ada perang di Rusia dan Ukraina. Maka meteor itu bisa datang ke bumi sehingga harus ditunda pemilunya. Kan bisa begitu tuh. Perpu ini menurut saya Bang Karni, ini adalah hal substansial yang harusnya menjadi warning keras buat kita daripada reshuffle ini. Saya sih setuju aja. Misalnya Nasdem di reshuffle nih. 1 kayak 2 kayak 3 kayak udah gitu reshuffle aja. Apakah menteri itu akan dinikmati oleh PDI Perjuangan? Saya nggak yakin. Karena banyak yang sudah menunggu kan. Apa tiba-tiba ada Perindo, kemarin Hanura juga didatangi oleh Pak Jokowi, mungkin saya dapat begitu di reshuffle diganti itu. Itu makanya ada isu PKS dan Demokrat lagi waktu itu kita pernah bahas kan. Bahkan sempat kita duga-duga jangan-jangan Anies Baswedan juga masuk menteri kan. Biar tambah kusut ini Nasdem, kenapa diganti Nasdem, menteri Nasdem diganti dimasukin Anies Baswedan di situ. Bingung juga kan. Tapi kan kita semua bisanya cuma ngelihat aja Pak Jokowi ini maunya apa. Kan kita hanya melihat aja Pak Jokowi ini di akhir-akhir masa jabatannya maunya apa. Makanya ada pembahasan yang serius itu tentang kepatutan, kewarasan dan kewajaran dalam melaksanakan pemerintahan. Perpu boleh nggak dikeluarkan oleh presiden? Boleh, tapi ada aturannya. Patut nggak ini Perpu Cipta Kerja misalnya dikeluarkan? Boleh nggak reshuffle? Boleh, orang terserah dan boleh kok tadi. Tapi patut tidak, waras tidak, wajar tidak.
dilakukan reshuffle yang sudah di ujung-ujung. Jadi Bang Karni, saya memiliki beberapa kesimpulan tentang isu reshuffle ini. Yang pertama, bisa jadi ini ada upaya untuk mengalihkan isu yang lebih besar, yaitu Perpu Cipta Kerja. Kemudian yang kedua, ini ada hanya testing the water aja. Kira-kira Nasdem goyah nggak? Saya ini ya, sampai hari ini kan baru Nasdem nih yang mencalonkan Anies Baswedan. Itu kalau ternyata Nasdem testing the water, mungkin nggak? Bisa saja kan. Di ujung-ujung ternyata, sorry Nis karena nggak ada yang lain nih yang mau join. Gimana kalau kamu jadi wakilnya Mbak Puan gitu. Kan bisa begitu kan. Jadi kan kita sudah pernah membahas bahwa kalau kita di ILC ini membahas capres-cawapres, ini kan membahas fantasi kita masing-masing nih. Yang mau jadi siapa jagoan kita? Nah repotnya Henry Satrio. Di jidatnya ada para Madinahnya. Saya mau ngomong bagaimanapun, ini pasti orangnya Anies ini. Kan begitu. Kalau itu bukan fantasi, itu yang beneran. Asli beneran. Nah jadi. Baru tadi gue mau bilang, bagus juga lu bro. Nah jadi artinya pada saat kita bicara reshuffle, terus kemudian Nasdem juga nampaknya agak goyah. Bahkan kan saya dengar memang ada isu tuh. Diminta mengundurkan diri, itu beda lagi loh Bang isunya Bang. Kalau kemudian misalnya mau di reshuffle, Gus Coy ini dengan bangga mengatakan silakan. Kita kan mendukung Pak Jokowi tanpa syarat. Bahkan Pak Surya Paloh mengatakan kecuali Pak Jokowi mengatakan kami tidak butuh Nasdem. Gitu kan ngomongnya gitu tuh. Nah itu beda. Tapi kalau kemudian mengundurkan diri secara sukarela itu menguntungkan Pak Jokowi. Apakah itu menguntungkan Nasdem juga? Saya rasa sih iya juga gitu. Tapi apakah kemudian ini harus menjadi pembahasan yang kompleks tentang reshuffle ini? Menurut saya sih enggak juga. Menurut Gus Coy, emangnya menteri-menteri Nasdem itu berprestasi atau tidak? Itu kan ada jawaban yang lainnya tuh dibandingkan dengan jawabannya Pak Jokowi nantinya. Nah, kesimpulan saya yang terakhir dengan isu reshuffle ini, selain testing the water tadi adalah Pak Jokowi ingin melihat seberapa kuat dukungan partai-partai politik lainnya terhadap Jokowi. Makanya dia datang juga tuh ke Perindo, datang ke Hanura. Mungkin nanti kalau PSI ulang tahun dia juga datang gitu ya. Supaya dia ingin memperlihatkan ke publik bahwa bila Nasdem keluar pun saya masih banyak pendukungnya. Nah apakah ini jadi penting buat Pak Jokowi, dukungan-dukungan di ujung ini? Ya mungkin buat beliau penting. Tapi yang menurut saya lebih penting adalah bagaimana beliau mempersiapkan legacy untuk Lelo dan stepping down. Selesai di 2024. Ada atau tidak ada meteor, dia berhenti di 2024 karena memang keharusannya demikian. Gitu kira-kira Bang Karni. Terima kasih. Ada pertanyaan saya. Apakah rakyat butuh ada reshuffle atau merasa senang ada reshuffle atau tidak? Saya rasa ya, di ujung-ujung ini rakyat juga malah bingung kalau Pak Jokowi reshuffle tuh. Mau ngapain lagi reshuffle-nya? Misalnya ya, yang dilakukan, ini kan Menteri Pertanian, masalahnya itu kan gak jauh-jauh dari PUPUK tuh, pupuk. Yang salah manajemen dari awal, jadi kan saya baru tahu nih, misalnya ada kekurangan pupuk subsidi. Itu ternyata misalnya di daerah A, kurang pupuk subsidi. Itu kalau kata Menteri Pertanian itu bukan salah saya, tapi salah datanya. Datanya di daerah A itu pupuknya hanya 20 kilo. Jadi kalau kemudian kebutuhannya ternyata 40 kilo, bukan salah saya kata Menteri Pertanian. Nah, tapi semua Bang Karni, kalau menjawab pertanyaan Bang Karni tadi, rakyat senang atau tidak? Sejarah hanya mencatat keberhasilan dan kegagalan presiden. Jadi menteri itu gak pernah dicatat. Jadi kalau kemudian presiden merasa menteri-menteri ini akan membuat saya jelek dicatat dalam sejarah, ganti aja, reshuffle aja. Emang ada yang berani protes? Ya siapa yang protes biarin aja. Gitu. Jadi menurut saya sekarang tergantung Pak Jokowi mau dicatat sejarah seperti apa. Tapi kalau pertanyaannya apakah rakyat akan happy atau rakyat akan bertanya-tanya, saya sih bingung malah justru kalau Pak Jokowi reshuffle sekarang. Karena buat apa lagi? Kecuali dia melakukan reshuffle besar-besaran, semua menteri yang partai politik
silahkan kembali ke partainya masing-masing. Saya akan rekrut zakon kabinet yang dia omongin dari awal itu. Terus dia ganti dengan para pekerja-pekerja. Dia lihat lagi siapa-siapa menteri yang mau jadi capres atau cawapres, silakan keluar. Sibuklah sendiri, ganti. Nah itu baru keren tuh. Baru rakyat tepuk tangan dan itu akan dicatat manis oleh sejarah di Indonesia. Gitu. Baik. Sekarang Effendi Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tahun baru para pemirsa ILC dan Datuk Karni Ilyas. Karena Hensat Meteor tadi sudah sudah memancing-mancing saya dengan analogi sepak bola. Jadi saya mau memakai analogi sepak bola dari yang terbaru. Indonesia lawan Vietnam di leg pertama ya, semifinal. Setelah menonton pertandingan itu baru saya sadar bahwa antara pendaftaran calon presiden dengan masuk di lapangan itu memang perlu aturan yang benar. Yaitu apa? Yaitu ada 3 pemain, Witan Sulaiman, Spaso dan Sadil Ramdhani sudah berdiri-diri di pinggir lapangan pada menit 87 dan 88. Ya kan? Tetapi mereka yang tidak bisa masuk lapangan karena ternyata asistennya Sintayong itu belum mendaftarkannya ke panitia pertandingan. Jadi dia siap-siap mau masuk lapangan tapi belum didaftarkan. Akhirnya dia masuk ke lapangan itu menit 93 kalau enggak 94. Ada salah satu dari mereka baru kena 1 kali bola, wasit sudah meniup peluit. Selesai begitu. Jadi Datuk Karni Ilyas dan para pemirsa, ini melengkapi Hensat Meteor, pendaftaran pemain itu kalau terlambat ya, itu dia bisa tidak bermain atau hasilnya 0-0. Tapi kalau pendaftarannya terlalu cepat dan dia masuk ke lapangan terlalu cepat, ternyata bisa mengakibatkan reshuffle. Kurang lebih seperti itu. Atau offside. Atau offside. Atau offside. Ternyata bisa menyebabkan reshuffle. Apalagi kalau di lapangan tadi banyak penonton yang berteriak anti Vietnam, anti Vietnam. Nah ternyata dalam kasus yang kita bicarakan malam ini ada penonton yang berteriak antitesis. Kurang lebih seperti itulah ya. Hensat kurang lebih begitu perbandingannya gitu. Saya mau masuk satu-satu, ini ilmiah sekarang ini. Yang pertama hak prerogatif. Kalau semua diskusi diawali dengan hak prerogatif, sebetulnya nggak usah diskusi lagi. Habis kita sudah, betul kan? Itu adalah hak prerogatif presiden. Bisa minggu ini, bisa 30 hari lagi, bisa setahun. Bisa diusulkan oleh ini. Tapi yang menarik tadi, Gus Coy itu mengangkat satu yang penting saya rasa Boni, yaitu hak mengusung. Iya kan? Terutama karena diusulkan oleh partai politik dan ada presidensial threshold. Kebetulan dari 2 pemilu yang lalu, itu nggak ada partai politik yang bisa sendiri. Sehingga Pak Jokowi pada 2014 butuh Nasdem. Dalam hal itu dibutuhkan untuk konsultasi sebelum menunjuk menteri atau konsultasi sebelum meminta menterinya dimundurkan. Kalau nggak ada hak mengusung itu, bisa lain ceritanya. Iya kan? Tentu orang akan mengatakan pada periode kedua bisa lain. Karena kan untuk menjelang periode kedua biasanya dalam sistem presidensial itu sudah di atas angin. Ya kan? Orang lain sama-sama dukung gitu. Rame-rame dukung yang akan menang karena sudah periode kedua. Tapi kan Nasdem bisa bilang, kalau saya nggak dukung dulu, kan situ nggak jadi presiden. Nah sekarang ini yang sedang terjadi, saya dapat info 3 menteri sudah dipanggil ya. Gus Coy? Sudah dipanggil. Nah kalau agak ada penundaan-penundaan, jangan-jangan karena belum sempat berbicara atau bertemu dengan Pak Surya Paloh. Dalam konteks yang enak tadi, bahwa hak prerogatif itu juga didahului oleh hak mengusung. Kecuali nanti ini kalau 2024 ini PDIP ternyata kan karena punya sendiri dengan memenuhi presidensial threshold yang aneh pada pemilu serentak itu, seperti Meteor Garden, itu maka dia mungkin bisa mengatakan enggak tuh kita enggak punya janji-janji berapa menteri gitu ya, atau kompromi lain-lain. Yang kedua, ketika kita mengatakan semua itu adalah hak prerogatif presiden, sebetulnya kita relatif menyatakan presiden ini kurang pintar. Agak cenderung mengatakan begitu loh. Karena apa? Kan presiden sebelum membuat keputusan tentang reshuffle harus ada rasio dan rasa.
Pertama-tama rasio misalnya. Itu Pak Ngabalin dari KSP itu mengatakan perlu kecepatan digital ekonomi. Perlu kecepatan industrialisasi dan baik hulu maupun hilir. Kemudian perlu kecepatan IKN dan UMKM. Nah kalau begitu Datuk Karnilias, maka muncul pertanyaan. Pertanyaan yang pertama nih, pertanyaan A, ini agak menarik. Kenapa Pak Jarod ngomongnya 2? Itu angka 2 juga angka yang menarik loh, Datuk Karnilias. Kan Nasdem punya menteri 3. Kenapa tiba-tiba ngomong 2? Rasionya apa? Menyebut 2. Jangan-jangan ikut Henry Satrio tadi. Diambil 2, yang satu buat megang ekor misalnya. Bisa begitu ya? Enggak, kenapa langsung 2 bukan 3 gitu. Nah ketika 3 pun kita berbicara soal rasionya. Adu cepat. Apakah Menteri Pertanian kurang cepat? Menteri KLH kurang cepat? Atau Menkom Info kurang cepat? Oh iya, enggak bukan. Kalau set top box agak kurang cepat tuh. Enggak Itu banyak. agak susah tuh, agak susah. Iya itu ASO itu ya, analog switch off itu banyak rakyat nggak dapat set top box. Kalau itu adu cepatnya misalnya gitu. Nah tadi menarik sekali, rasio kemudian akan diberi kepada siapa? Kalau diberi ke PDIP jadinya kebentur soal rasa. Oh diambil dari situ kasih ke PDIP karena Jarod yang teriak. Kalau ke Yang PKS, lebih menarik adalah betul itu. Diambil 2 misalnya atau 3, satu lagi misalnya nih, misalkan saja. Harus berani nyebut nama. Misalnya dikasih Enggar misalnya. Itu kan jadi menarik. Jadi seru tuh. Dapat 2 sekalian itu. Dapat 1 yaitu mengganti menteri. Dapat 2 bisa kacau balau dalam Nasdem itu. KLB itu jangan. Dapat bonus itu gitu. Jadi siapa yang dikasih pun menjadi penting dalam konteks rasio dan waktu. Nah saya lebih jauh lagi, yang ketiga saya mau catat soal waktu ini, yaitu mengenai sampai kapan sih sebuah koalisi itu harus dipertahankan dalam sistem presidensial modern. Apakah koalisi ini harus dipertahankan sampai 20 Oktober 2024? Padahal pemilihan presidennya 14 Februari 2024. Ya kan? Jadi kapan mereka boleh mengusulkan seorang calon presiden, ataukah pengusulan itu harus disetujui oleh yang bersama-sama sampai 20 Oktober 2024? Coba kita mau kapan? Keluar nama sebelum 20 Oktober 2024 sama dengan tidak seiring sejalan. Atau berakibat reshuffle misalnya. Yang belum tentu ada ya, belum tentu jadi. Tapi kapan? Maka di masa depan mungkin perlu pemikiran bersama soal waktunya ya. Jadi misalnya 20 Oktober 2024 itu pemilihan presiden dilantik ya. Presiden lama selesai, presiden baru dilantik. Mungkin pemilunya di Juli barangkali. 20 Juli. Sehingga lemdaknya tidak terlalu lama, sesudah itu presidennya bisa langsung dilantik gitu ya. Kalau ada persoalan di MK, 1 bulan selesai lah. Persoalan George Bush Junior dengan Al Gore itu ya. Itu cuma selisih hitungan, waduh mungkin selisih 3, 4, 5, 6 helai suara pemilih. Selesai kok dalam 1 bulan misalnya ya. Kalau MK kita pantas dan luar biasa dalam konteks pemilu. Nah kalau begitu Juli pemilunya, maka pencalonan presiden atau penyebutan nama presiden di Januari misalnya. Tapi pendaftarannya di Oktober 1 tahun sebelumnya. Sehingga kita hanya berbicara tentang calon presiden dan itu bebas. Walaupun partainya ada dalam koalisi, itu di Januari misalnya. Jadi agak enak. Kalau seperti sekarang serba salah nih. Terlalu cepat daftar, reshuffle, lambat kosong-kosong. Gitu ya, seperti yang sudah terbukti dari semifinal tadi. Nah yang paling terakhir, ini khusus buat Gus Coy ini. Dan bahkan buat koalisinya, izin Datuk Karnilias. Ini perubahan ini jadi dipakai apa enggak sih? Ini penting nih. Kasihan kita-kita yang nunggu di luar nih. Ini perubahan jadi dipakai apa tidak? Ini sama seperti kalau teori baru, bukan teori Meteor Garden, sebetulnya teori lato-lato sebetulnya. Itu kalau Makassar bilang kajau-kajau ya. Itu yang knock-knock atau apa, clackers ya kalau di Amerika gitu ya. Ini dibunyikan, kencang apa tidak? Tuk, tuk, tuk atau tok, 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 tok. Profesor, Iya. Indonesia ini katanya
negara yang moderat, menuntut orang-orang yang beragama moderat. Dalam politik pun perubahan yang dilakukan juga moderat, bukan radikal, bukan revolusi. Iya. Nah, Tapi kira-kira misalnya begitu. gini, perubahan dan kontinuitas, ya kan? Perubahan tetap. Nah, ada Saya mau kontinuitas bantuin Prof. Walaupun saya Effendi. nggak terlalu perlu dibantu, tapi boleh. Iya, Siapa tahu nggak apa-apa, menarik. nggak apa. Nggak, Siapa ini- tahu menarik, siapa tahu menarik. Siapa tahu Ya. menarik. Iya. Ini nggak perlu dibantu nih Den. Siapa tahu menarik. Karena gini kerjaannya kan spill foto aja tuh. Ketemu nih, bagi foto. Habis itu kita tungguin, nggak jadi. Nah itu Gitu kan? contoh orang yang menderita gara-gara perubahannya nggak jelas. Bukan, kok nggak menderita? Saya nggak menderita, tapi ini kok rajin amat spill foto gitu kan. Padahal ini kan ritual aja tuh. Nah itu tadi menjawab tuh. Iya. Kira-kira tok 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 tok. Kalau Iya. terlalu kencang di Amerika udah dilarang gitu, lato-lato, Iya. clackers. Karena bisa mengenai muka sendiri, Iya. tuh gitu. Iya. dan berisik. Sejak tahun 70-an dianggap bersih. Tapi pertanyaan saya adalah begini, bahkan secara khusus terhadap teman-teman koalisinya. Misalnya Partai Demokrat kita anggap aja gitu ya. Kan Partai Demokrat harusnya senang kalau menteri-menteri Nasdem dikeluarkan dari kabinet. Ya. Kenapa harus senang? Dengan demikian solidlah koalisi perubahan, betul nggak? Kok mereka mulai teriak-teriak, Jokowi nggak fair loh kalau melakukan perubahan. Loh, ini ada tujuannya perubahan apa bukan ini? Enggak, ini Yang saya, nggak fair siapa? Nggak, Ya saya berubah-ubah. enggak, saya mau memancing bahwa sejalan dengan perubahan waktu, perubahan ini kan harus dimantapkan. Atau mau main lato-lato gini aja, tuk tak, atau mau tok 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 tok. Nah, jadi kalau tadi kata Hensat Meteor itu bahwa Pak Jokowi sedang melakukan testing, saya rasa Dedi, Gus Coy, ini barangkali testing terhadap, benar nih Anda mengatakan antitesis. Oh enggak, bukan antitesis, perubahan. Apa yang mau Anda rubah? Perubahan apa nih yang mau Anda sampaikan? IKN tadi sebentar iya, sebentar dibantah. Itu panjang. Panjang cerita. Apa yang harus dirubah nanti ada forum sendiri. Ada tim Bang ahlinya Karni yang harus rumuskan. siapkan forum. Jadi saya mau apa yang mau diubah? Nah, Nah, saya itu mau- perlu itu. Ya. ini kalau ini agak bahaya nih. Saya baru tahu kalau ini agak bahaya begini. Jadi Anies dicapreskan dulu, baru kemudian ditanya, kalau IKN kita jalankan apa enggak? Gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lain waktu. Prof, Prof, Iya. akhirnya gini Prof, kalau Enggak, analogi sepak bola tadi, Iya. akhirnya saya agak cemasnya begini. Nanti yang offside, ini Anies atau Nasdem atau dua-duanya? Nah aku mulai berpikir gitu kalau analogi bola kan. Kalau begitu dua. Ya. Ah. Yang pertama, enggak bisa Bapak Joko Widodo mudah-mudahan berkenan berbicara dulu dengan Pak Surya Paloh. Karena hak prerogatif itu ada hak mengusungnya. Walaupun, Gak bisa Prof, Ya. gak bisa. Masa presiden tunduk ke... Oh bukan, Nggak bisa. berbicara. Maksudnya berbicara, Itu cari bukan kesempatan dalam lah. rangka soal ketundukan. Ada kesempatan siapa datang kemana, bertemu di mana. Ini kan kebetulan 2 kali kesempatan belum bisa ya Datuk Granilis ya. Yang satu pas ulang tahun karena sibuk nggak sempat datang. Pas kawinan lagi berobat ke luar negeri. Jadi belum sempat. Mudah-mudahan itu sempat ada sehingga kita enak melihatnya. Ada Ini soal kultur, Iya, ya kan. ya setuju ya. Orang Jadi, pernah diantar kok terus tiba-tiba, itu kan kultur. Enggak Gus, Kan? itu tadi ada pertanyaan bagus Gimana, dari gimana? Bang Effendi Iya, Gus. iya. Sebetulnya kalau menurut Nasdem, koalisi itu sampai bertahannya harusnya sampai kapan tuh? Itu pekerjaan kita, karena itu belum ada aturan. Sehingga sekarang semua itu ngomong berfantasi. Ya. Fantasinya sendiri, ininya sendiri. Termasuk aku- capres fantasi tadi. Jadi standarnya sendiri. dari ILC Nah, kita ini bisa belajar kan tadi. Saya tadi ngerespon Bung. Ya, jadi kan saya kira terus direspon Prof. Itu menjadi bagian dari catatan penting bagi kita. Karena periode depan terus terjadi seperti ini kan ini namanya tidak belajar dari sejarah. Ya. Nasdem melakukan ini berarti juga sekaligus menjadi pembelajaran. Inilah memang Nasdem punya pikiran-pikiran cerdas. Jadi ini supaya menjadi wacana publik kemudian nanti dirumuskan. Ketika kita koalisi dan kemudian periode pemilu berikutnya kita tidak ikut koalisi yang masih misalnya lanjut untuk periode berikutnya, kita nggak ada ini. Kapan
tanggal berapa, bulan apa, Kita tenggat boleh. waktu dengan pemilunya itu bulan A, kita boleh. Iya. Nah, ini penting, itu Jadi catatan tadi untuk ya. kita diskusikan. Jadi Nasdem mau apa sih sebetulnya? Dengan ada di dalam kekuasaan tapi sudah mengkampanyekan narasi perubahan tadi Prof ya. Sementara belum dirumuskan apa yang mau dirubahkan. Dan capresnya sudah ada. Lalu kita ada di LC ruang fantasi ini. Ya, lalu saya berpikir jangan-jangan ini juga capres fantasi. Nah, ini di sini harus kita pastikan dulu. Bang Boni, Jadi ini menarik begini. jawabannya. Saya mau juga bantu nih. Silakan. Gus. Ini jawabannya apakah tadi offset atau tidak tadi kan, Bang Boni ya. Coba kita main rasional logika kita aja. Golkar ada nggak calon presidennya? Sudah diputuskan oleh partai atau tidak? Sudah. Airlangga calon presidennya. Gerindra sudah ada nggak calon presidennya? Sudah diputuskan partai nggak? Sudah. Anda kalau begitu Nah, memperkuat pernyataan saya yang terakhir Ya, nah, bahwa sekarang- ini adalah testing terhadap perubahan. Nah sekarang gini Enggak, Prof. yang Anda sebutkan tadi kan enggak mengusung perubahan. Itu Enggak, fantasi ini bukan juga, cengeng, fantasi. Ini cengeng sama antitesa Iya, nanti. iya, Tapi iya. ini soal hak partai untuk mengusung calon presiden sama-sama sudah mengusung calon presiden. 3 partai ini yang ini punya konsekuensi, yang 2 nggak punya konsekuensi, nggak fair dong. Enggak, Harusnya Erlangga Kita resapel belajar juga dong. bersama di LC ini Datuk Ilyas Nah, mengenai waktu selanjutnya gitu ya. Jangan terlalu lama presiden itu jadi lemdak. Kemudian kapan koalisi itu boleh masing-masing berdiri mengatakan ini calon presiden kami. Jangan terlalu cepat juga mendaftarkan. Kalau Nah, terlalu kalau lambat, tadi Bang, kalau basis resapel berbasis Anies DNA-nya, makanya Golkar juga resapel berbasis Erlangga. No. Golkar berbasis kalau PDIP Gerindra. enggak. Kalau PDIP kan menyatakan berdasarkan kinerja Wah, kan. semua partainya udah memutuskan Enggak. calon presiden. Ya, dari udah, awal Udah. makanya bilang. Prabowo itu calon presiden Gerindra, Prabowo udah clear. Saya dari awal bilang makanya sebenarnya kita itu berniat men-trigger diskusi lebih jauh. Iya. Karena banyak kompleksitas dalam manajemen kekuasaan di negara kita. Yang kadang-kadang sistemnya tidak ketemu dengan realita. Kan banyak yang harus kita diskusikan Bang Karni. Tadi saya coba ini sederhana aja misalnya. Saat ini seluruh elemen Partai Nasdem sudah bersama-sama dengan seluruh pengkritik Jokowi sepanjang 8 tahun ini. Mengglorifikasi perubahan, mengglorifikasi antitesa. Ya toh? Nah ini yang membuat kadang-kadang kita berpikir, loh nanti kalau kampanye posisinya gimana nih? Meniadakan atau menghujat apa yang sudah dilakukan selama 8-10 tahun itu atau bagaimana? Nah ini kan tentu kemudian menjadi pemikiran bagi kita. Sebenarnya gimana sih kita harus mengatur hal-hal seperti ini? Di mana legitimasi moralnya? Apakah ini benar-benar hanya power sharing atau vision sharing? Kan jadi aneh gitu. Ini yang harus menjadi diskusi kita soal, saya melihat kalau soal reshuffle itu lebih soal hubungan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Gak ada urusan dengan Pak Anies. Tidak ada itu kalau menurut saya. Ya, jadi marilah kita sebagai bangsa, karena ini bukan hanya persoalan Nasdem, nggak hanya persoalan PDIP, nggak hanya persoalan Pak Jokowi. Boleh ditutup dengan damai? Satu Betul, kalimat betul. terakhir. Ini menarik. Enggak, ini menarik. kalau diterusin nggak selesai-selesai. Iya, nggak selesai, Sampai iya. pagi. Ini tema sendiri, Bung Karni. Tema sendiri ini menarik. Ya, Kita kan juga tidak mau dikatakan bahwa ini Nasdem nggak bermoral ini. Karena padahal standarnya memang tidak ada, ya kan? Iya. Kita nggak mau. Kemudian waduh Nasdem mengkhianati. Itu nggak mau. Terus ada pertanyaan, Nasdem maunya apa sih? Itu nggak mau. Nah oleh karena itu, ketika kita melakukan ini karena nggak ada koridor juga, nggak ada hukum yang kita langgar, nggak ada standar etika, maka kemudian ada yang mempersoalkan, oh ini berarti sesuatu yang memang harus kita bicarakan secara mendalam. Sehingga pemerintahan yang akan datang sudah ada aturan ini. baik. Siapa saja yang ini. Baik, ada sedikit. bisa masuk. Iya, saya mau menutup dengan mengatakan begini, di tengah teriakan-teriakan yang seperti itu, kalau boleh saya mengutip justru Kylian Mbappe. Kylian Mbappe itu bilang begini, walaupun dia dihina-hina, bonekanya itu dibawa-bawa gitu ya, dia mengatakan daripada saya mengomentari itu, lebih baik saya menyatakan hal-hal yang berfaedah. Mudah-mudahan ini tujuan acara ILC kita malam ini. Gitu Datuk Ya. Ilyas. Satu dari saya Bang Karni, saya cuma nitip kutipan dari Bung Karno.
apapun yang telah diputuskan secara politis tidak perlu diperdebatkan secara etis karena berbeda sama sekali. Baik, pemirsa, sebetulnya perdebatannya cuma sederhana tentang apakah perubahan atau dilanjutkan atau continuity. Sebenarnya kalau memang pegangannya semuanya harus dilakukan oleh presiden yang akan datang dan itu akan berkelanjutan terus. Kenapa kita nggak kembali bikin GBHN? Itu pasti akan terjamin. Kita ketemu ALC yang akan datang.